Detik-detik Gus Samsudin perlihatkan kesaktian keris petir miliknya, pesulap merah, ada tombolnya. Detik-detik video Gus Samsudin memperlihatkan kesaktian keris petir miliknya jadi sorotan. Gini saja, semua yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Saya katakan sekarang, videonya settingan, sayanya kalahan, sayanya tidak sakti. Kalau ada sesuatu hal yang salah, saya pribadi mewakili semua tim Padepokan mohon maaf. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khati'ah pelaku dosa. Padahal yang berdosa itu kan tangan. Kenapa pula kata dia ubun-ubun? Ternyata yang memerintahkan tangan untuk tanda tangan adalah otak depan. Maka kalau kurang asupan oksigen yang dibawa oleh darah naik ke otak, orang bisa kena stroke ringan. Itu makanya sujud kita itu mesti lama. Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, sampai darah itu turun. Banyak orang kadang sholat darah itu baru sampai tengkuk segala. Kata darah itu apanya maksud kau ini? Serius tak sembahyang nih? Itu maka Bapak Ibu sehat-sehat, segar-segar. Padahal tugas di PTA ini berat. Kenapa? Karena sujudnya sempurna. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Banyak orang sujud itu macam stempel pos. Mentang-mentang tempat kerja dia pakai martil, cepat dia buat. Ini berpengaruh luar biasa darah ini. Nausiatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khotiatin pelaku dosa. Padahal yang melakukan dosa kaki, padahal yang melakukan dosa tangan, padahal yang melakukan dosa mata, padahal yang melakukan dosa telinga, yang melakukan dosa maaf kemaluan. Tapi kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena semua perintah itu datang dari ubun-ubun. Maka kalau khawatir handphone kita itu disadap orang, ditelepon, ini siapa yang memerintahkan ini? Ubun-ubun. Sini atas yang ubur-ubur. Ubun-ubun inilah yang memerintahkan. Itulah makanya ketika kita wudhu itu yang diusap kepala, ubun-ubun. Mazhab Syafi'i, ubun-ubun. Saya kalau ceramah buka topi itu tujuannya untuk mempraktikkan langsung. Yang kedua untuk ngasih tahu saya tak gundul. Yang gundul jangan tersinggung. Tak ada niat mau menyindir. Jadi itulah makanya kepala itu diusap. Dan ternyata kata pakar otak, saya pernah didudukkan satu majelis dengan pakar otak. Kalau saya pakar di bidang otak-otak. Pakar otak didudukkan sama saya membahas ayatnya, dia membahas otak. Kata dia, otak kita nih Pak Ustadz, itu di-scan satu hari 5 kali. Ada alat scannernya. Subhanallah, Masya Allah. Sama macam ajaran Islam. Satu hari kita men-scan kepala 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang jamaah webinar. Adapun di PTA, tahajudnya, duha. Itu maka mereka mendapatkan kedudukan yang mulia, yang terhormat, yang luar biasa. Jadi setiap saya mengatakan itu bisa jadi doa, belum terwujud. Jadi kalau saya berdoa untuk saudara saya, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, maka kau dapat sama seperti yang kau doakan. Lalu apa bentuk efeknya terhadap makanan tadi Pak Ustadz? Apa pula yang merubah integritas kita? Maka sesungguhnya segala yang kita makan mempengaruhi cara berpikir otak kita. Jangan heran kalau ada ketemu orang isi otaknya kotor terus gara-gara makanannya kotor, berefek ke kepala. Makanya saya kalau diajak orang makan itu saya tengok-tengok dulu orang. Saya tengok, Ustaz makan kita, aduh saya sibuk betul, saya tak mau. Saya
Kenapa? Saya tahu ini paling-paling nasi kotak. Ceramahlah saya di bank konvensional. Saya kalau diundang ceramah konvensional, saya tetap datang. Tapi makanan, duit yang dikasih tak. Kasihlah kue kotak. Saya sedang puasa sunat. Balik dari ceramah, pas di bawah flyover azan maghrib. Detik-detik Gus Samsudin perlihatkan kesaktian keris petir miliknya, pesulap merah, ada tombolnya. Detik-detik video Gus Samsudin memperlihatkan kesaktian keris petir miliknya jadi sorotan. Gus Samsudin pemilik Padepokan Nur Zat Sejati diklaim mampu mengobati penyakit non-medis terutama soal gangguan jin atau santet. Keris petir sakti Gus Samsudin viral disebut mampu mendeteksi apakah di tubuh orang tersebut ada serangan ilmu gaib atau tidak. Melansir dari video yang beredar di YouTube, Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022, Gus Samsudin terlihat tengah mengobati seorang pria yang diduga mengalami sakit tak wajar. Gus Samsudin yang memakai pakaian putih lengkap dengan sorban terlihat mengarahkan keris petir ke dahi pasien yang diobati. Seketika keris yang ditempelkan mengeluarkan percikan listrik diakui menandakan sang pasien terkena serangan gaib. Gus Samsudin lantas melanjutkan aksi pengobatan dengan meminta pasien mengangkat bajunya. Lalu keris tersebut kembali diarahkan ke perut dan sontak kembali mengeluarkan percikan listrik. Sesaat kemudian keris petir sakti tersebut dimasukkan kembali ke sarungnya. Gus Samsudin lantas memberikan arahan. Detik-detik Gus Samsudin perlihatkan kesaktian keris petir miliknya, pesulap merah, ada tombolnya. Detik-detik video Gus Samsudin memperlihatkan kesaktian keris petir miliknya jadi sorotan. Gus Samsudin pemilik Padepokan Nur Zat Sejati diklaim mampu mengobati penyakit non-medis terutama soal gangguan jin atau santet. Keris petir sakti Gus Samsudin viral disebut mampu mendeteksi apakah di tubuh orang tersebut ada serangan ilmu gaib atau tidak. Melansir dari video yang beredar di YouTube, Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022, Gus Samsudin terlihat tengah mengobati seorang pria yang diduga mengalami sakit tak wajar. Gus Samsudin yang memakai pakaian putih lengkap dengan sorban terlihat mengarahkan keris petir ke dahi pasien yang diobati. Seketika keris yang ditempelkan mengeluarkan percikan listrik diakui menandakan sang pasien terkena serangan gaib. Gus Samsudin lantas melanjutkan aksi pengobatan dengan meminta pasien mengangkat bajunya. Lalu keris tersebut kembali diarahkan ke perut dan sontak